Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, mungkin beberapa waktu tidak melihat saya ada di tengah-tengah Bapak Mama karena ada banyak kesibukan, apalagi Rayon B. Kayaknya susah 1 bulan saya tidak bersama dengan Rayon B. Bapak Pol ketemu saya, susah 1 bulan kah? Karena ada kesibukan dan puji Tuhan, terima kasih Bapak Ever karena mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Satu ayat sederhana yang Bapak Mama kita semua ketahui, sudah sering baca, mudah-mudahan terlihat ya. Sudah sering baca dan sudah sering kita bicarakan ayat ini. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Satu ayat yang tidak asing buat kita semua. Saja kita semua bangkit berdiri Bapak Mama. Kita mau baca bersama-sama ayat ini. Dalam hitungan ketiga, mari kita baca bersama di bawah perikop ajakan juru selamat. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Mama, saya percaya bahwa kita semua sudah mendengar, sudah berulang kali membaca ini, apalagi kalau Matius biasanya kalau kita baca Alkitab tuh paling senang, kalau perjanjian baru biasanya duluan dari Matius. Nah, ayat ini bukan ayat yang asing buat kita semua, tapi mari kita kupas bersama, belajar bersama beberapa hal yang saya temukan dalam perenungan saya mengenai ayat ini. Yang pertama kita mau melihat tentang kata marilah kepadaku. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, kata marilah ini adalah satu ajakan yang berbicara tentang personal kontak, yaitu ada hubungan pribadi. Tidak ada orang yang bilang marilah kalau dia tidak kenal itu orang. Ya toh, kita kalau saling kenal marilah, ini apalagi kami di TK, dari TK sampai ini kan sudah diajarkan kalau ada yang datang ajak-ajak naja yang son kenal jangan ikut. Nah ini tiba-tiba orang bilang marilah, kalau dia tidak ada hubungan maka tidak mungkin ini terjadi. Bicara tentang marilah, bicara tentang ada hubungan, ada kedekatan satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika dia berbicara marilah, maka orang yang diajak itu dengan senang hati mengikuti. Jadi kalau bicara tentang kata marilah, berarti ada hubungan pribadi antara yang memanggil dan yang dipanggil. Kemudian Bapak Mama kalau bicara tentang kata marilah berarti bicara tentang inisiatif dari si pemanggil. Ya toh, dia yang berinisiatif. Dia yang punya keinginan, dia yang dia yang memprakarsai. Bahwa dia yang bilang marilah berarti ada inisiatif dari si pemanggil, dari yang mengajak. Kemarin Kak Evi dalam khotbah dia yang ajak ke Opi untuk pi Natuna Khusus, ya toh. Gas kok, nah itu kan karena ada hubungan. Kemudian inisiatif, dimulai dengan inisiatif. Tidak mungkin ada ajakan tanpa inisiatif. Yang berikut kalau kita bicara tentang marilah berarti pilihan. Siapa yang diberi pilihan? Orang yang dipanggil. Mau ikut kosonde, mau datang kosonde. Pilihan itu diberikan kepada yang mendengar. Inisiatif datang dari si pemanggil dan memang ada hubungan, tetapi terlaksana atau tidak tergantung si pendengar. Dia mau ikut kosonde, dia mau terlibat kosonde, dia mau bersama-sama tidak dengan orang yang memanggil. Setiap hari Minggu ada panggilan-panggilan buat kita tentang ibadah-ibadah kita. Ibadah rayon, ibadah doa,
ada panggilan-panggilan, tapi pilihan ada di kita. Kita mau ikut Sonde, ya toh, kita mau terlibat. Ini untuk saya juga karena beberapa minggu ibadah rayon ini Bapak Paul Pumata langsung lihat. Saya tidak hadir dalam ibadah rayon. Tapi itu pilihannya ada di kita. Mau terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu, pilihannya di kita. Kita mau ikut Sonde. Yang berikut kata ini, marilah kepadaku, ini sepadan atau setara atau sejajar dengan kata bilang mendekatlah. Marilah, mendekatlah kepadaku. Tuhan memberikan, makanya judulnya perikop ini ajakan. Tuhan mengajak. Yesus yang berbicara sendiri tentang ayat ini. Marilah, mendekatlah kepadaku. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, selain itu, kata ini juga berarti ikutlah. Kata yang sama yang Yesus pakai ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Kata yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya. Bahwa marilah. Kalau yang saya pelajari Bapak Mama, kata ini cuma ada sekitar 12 kali dalam perjanjian baru. Dan 11-nya diucapkan oleh Yesus. Baik dalam perkataannya maupun dalam perumpamaan. Perumpamaannya contohnya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya toh? Yang dikasih sebar, mari datang ikut perjamuan kawin. Jadi ada di dalam perumpamaan, ada di dalam ucapannya, dan salah satu sih cuma 12 kali dan semuanya diucapkan oleh Yesus. Hanya satu yang ada di kitab Wahyu. Nah Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, betapa Tuhan punya inisiatif bagi kita untuk datang dekat dengan Dia, untuk mengikuti Dia. Dalam tahun ini sudah di bulan November, kita sudah hampir habis dalam tema kita tentang searah jejak Kristus. Kita mengikuti jejak Tuhan. Dan kata Tuhan, marilah juga berarti ikobetasu. Ikutlah, dekatlah dan ikutlah. Tapi dalam kata marilah ini juga ada terkandung di dalamnya tentang iman. Ketika seseorang memutuskan untuk mengikut, berarti dia percaya kepada orang yang memanggil. Ya toh? Tidak mungkin kita ikut orang kalau kita sudah percaya dia. Kayak tadi saya bilang di TK ini kami ada ajar tentang kalau orang tidak kenal, dong aja kasih gula-gula, jangan percaya, jangan ikut. Apalagi tidak dikenal. Karena itu tidak dipercaya. Tapi kalau kita bicara tentang hal ini, ketika kita mendengar kata marilah dan kita mengambil pilihan untuk mengikuti, berarti ada iman di situ. Ada percaya bahwa kita mempercayai orang yang memanggil kita. Sehingga kita mau ikut. Saya berkeliling beberapa waktu ke beberapa wilayah. Anak-anak yang kami ketemu dari yang kecil-kecil karena dari PAUD sampai di SMA. Yang kecil-kecil ini kalau lihat kami masih takut, sehingga waktu mereka harus beraktivitas itu bingung mereka karena ada kami di dalam. Ya kami omong ulang-ulang, anggap sa ibu dong sonde ada, tapi tetap dong pemata, dong mau bikin apa? Karena kami orang asing, sehingga bagi mereka kehadiran kami mengganggu aktivitas mereka. Nah itu karena tidak ada kepercayaan mereka terhadap kami, karena kami orang asing. Kami hanya datang itu hari, kalau PAUD hanya 1 hari dari pagi sampai sore. Nah bayangan kami seharian dengan mereka bingung-bingung, ini orang 2 dari mana, datang-datang tiba-tiba bilang ayo su main su. Bingung mereka lihat kami.
Karena tidak ada kepercayaan, tidak ada iman. Kami omong dengan mereka sampai akhirnya saya harus kadang-kadang main dengan mereka supaya mereka percaya dulu, baru saya bilang coba bikin begini bisa tidak. Karena gurunya suka walahan dan sebagainya. Nah ini contoh, harus ada usaha untuk membangun ini. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang marilah, maka kita juga berbicara tentang iman. Bahwa ada kepercayaan antara si yang menerima atau mendengar itu percaya si pemanggil. Makanya ketika marilah dia memilih untuk mengikuti. Bagian yang berikut saya ingin mengutip ayat ini dari terjemahan The Message. Terjemahan bahasa Inggris The Message. Ayat ini bilang begini. Are you tired? Capek kok? Worn out, su habis tenaga kok, su habis-habisan tenaga susun ada kok. Burn out on religion, su lelah, habis segala sesuatu emosi, spiritual, rohani. Come to me, datanglah kepadaku. Get away with me, mari pergi dengan beta. Dan you will recover your life. Maka engkau akan dipulihkan. I will show you how to take a real rest. Aku akan menunjukkan kepadamu cara beristirahat yang sebenarnya. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Dalam posisi apakah kita hari ini? Hanya ayat bilang, are you tired? Bapak mama, apakah kita sedang kelelahan? Apakah kita sedang capek? Apakah kita sedang ada di situasi bahwa secara rohani, secara fisik, secara emosi kita semua sudah lelah? Undangan ini buat kita, Tuhan bilang, come to me. Get away with me. Mari ikut beta, jalan dan beta tak pisah dulu dari lupung kesibukan. And you will recover your life. Ketika kita ambil waktu bersama dengan Tuhan, Tuhan bilang engkau akan dipulihkan lagi. Dan Tuhan bilang begini, I will show you how to take a real rest. Aku menunjukkan kepadamu cara untuk benar-benar beristirahat. Mari kita lihat, tadi marilah kita sudah lihat. Saya mengutip ayat ini ada karena ada tired, worn out, burn out. Ini menunjukkan tentang kondisi kita. Mari kita lihat yang tentang letih lesu. Apa yang dimaksudkan letih lesu di dalam ayat ini? Letih lesu adalah berbicara tentang lelah secara emosional. Su capek. Tetapi sebenarnya capek emosional ini terjadi karena sudah capek fisik juga. Jadi bukan hanya emosional, tapi karena su fisik. Kita semua tahu ya, kalau kita su capek, hal yang kecil bisa bikin kita pun rambut domba diri. Ya toh hal yang sebenarnya sonde masalah, kalau kita lagi tidak lelah, jadi masalah besar. Letih lesu berbicara tentang orang yang lelah secara emosional, karena secara fisik sudah lelah. Sudah capek. Letih lesu juga berbicara tentang putus asa sehingga kehilangan semangat. Dia sudah sangat lelah, sudah capek dengan segala sesuatu sampai di titik bahwa dia susah mau bikin apa-apa leh. Susah mau bikin apa-apa leh, cukup sudah, besok menyerah. Makanya akhir dari letih lesu adalah siap menyerah. Sudah di kondisi yang son bisa lah, besu
Son bisa-bisa leh, cukup sudah. Pernahkah kita ada dalam kondisi ini Bapak Mama? Pernahkah atau sekarang kita ada dalam posisi ini? Kita lagi lelah, selelah-lelahnya, sampai di satu kata bilang, besuson sanggup lah. Siap menyerah ini berarti ada di posisi yang bilang, beta son sanggup lagi. Kesimpulan dari kata letih lesu adalah mengacu pada kelelahan batin. Kalau mengarah ke teks aslinya, kata ini berbicara tentang kelelahan batin yang disebabkan oleh pencarian kebenaran ilahi melalui kebijaksanaan manusia. Bapak Mama, kalau kita baca dalam kitab Matius, kita ketemu bahwa penulis Injil Matius ini berhadapan dengan orang Kristen yang latar belakangnya adalah orang Kristen Yahudi. Sehingga tidak heran kalau kita baca kitab Matius, kita ketemu banyak sekali kutipan-kutipan perjanjian lama. Karena Matius masuk untuk memperkenalkan siapa Yesus kepada orang-orang Kristen Yahudi melalui perjanjian lama. Sehingga Matius mengutip banyak sekali. Kutipan perjanjian lama paling banyak di Injil itu ada di Matius. Karena dia mengutip ulang-ulang kali. Dan kalau kita bicara tentang orang Yahudi, maka kita akan melihat bahwa betapa banyaknya, betapa fullnya rutinitas keagamaan yang harus mereka lakukan supaya mereka dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat zaman ketika Yesus hadir dengan zaman perjanjian lama, Bapak Mama, kalau bicara tentang hukum Taurat bukan hanya bicara tentang kitab Musa yang berisi tentang hukum Taurat. Tetapi ketika sudah sampai ke zaman Yesus, hukum Taurat yang dimaksudkan itu sudah mengacu bukan hanya murni kitab Musa, tapi juga ada yang namanya ajaran atau tafsiran yang diberikan oleh imam-imam besar atau ahli-ahli Taurat yang punya posisinya di atas. Jadi mereka hukum Taurat sudah lebih kompleks. Bukan hanya pure, murni yang kita tahu kitab Taurat yang ada dalam hukum-hukum Musa. Bukan. Sudah sangat panjang dan lebar aturan-aturannya. Sudah lebih mengikat, sudah lebih kompleks, sudah lebih banyak. Tidak hanya apa yang disampaikan oleh Musa. Karena bagi mereka bahwa apa yang disampaikan Tuhan lewat Musa itu hanya sederhana. Jadi mereka harus terjemahkan kepada yang lebih dipahami oleh masyarakat pada masa itu. Sehingga makin sampai ke masa Yesus itu sudah sangat banyak. Sehingga makanya Tuhan bilang, pakai kata ini untuk bilang bosong ini berusaha untuk hidup benar. Tapi dengan cara bosong sendiri sebagai manusia. Yang bosong pikir itu adalah aturan Tuhan. Ingat waktu Yesus bilang kepada para ahli Taurat kan begitu. Yang kalian jalankan adalah aturan manusia. Bukan bicara tentang hukum Taurat yang murni yang ada dalam hukum Musa atau dalam kitab Musa, tapi bicara tentang sudah ditambahkan aturan-aturan lain oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat yang akhirnya harus dijadikan tradisi, dijadikan rutinitas yang semua orang Yahudi harus mengikuti itu. Padahal harusnya itu tidak ada. Makanya kita membaca ketika Yesus berbicara dengan murid-murid tentang hari Sabat. Kalau dalam terjemahannya orang Yahudi masa Yesus, hari Sabat yang beristirahat itu semua kata kerja tidak boleh dilakukan. Makan hanya boleh makan, berjalan saja ada dia punya aturan berapa mil. Soalnya boleh lebih dari itu. Makan juga ada dia aturan semua. Jadi tidak lagi seperti yang Tuhan masukkan beristirahatlah di hari Sabat. Kuduskan
ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah, bukan hanya bicara tentang tidak usah bekerja, tapi semuanya diatur sampai langkah saja diatur harus berapa langkah. Betapa mengikatnya aturan-aturan ini sehingga bisa membuat mereka lelah, letih. Secara emosional, mereka merasa bahwa mereka tidak sanggup lagi mengikuti hukum Taurat. Karena begitu luar biasa mengikatnya. Kita lanjut bagian yang berikut. Tentang berbeban berat. Balik lagi, beban berat. Jadi itu hukum Taurat jadikan membuat itu seperti beban yang mereka pikul kemana-mana. Beban berat ini terjemahannya perumpamaannya kayak unta yang kita taruh barang vol di dia barang baru sudah keliling. Di mana-mana bawa itu barang son boleh kas kurang. Berbeban berat. Tuntutan hukum Taurat ditaruh di pundak setiap orang untuk dipikul kemana-mana. Tapi juga berbeban berat mengacu kepada rasa bersalah karena dosa. Di sisi lain ada hukum Taurat yang begitu menuntut. Di sisi lain kita punya rasa berdosa. Karena kita berdosa kita mau kita diampuni. Tapi hukum Taurat begitu berat untuk supaya diampuni, banyak sekali ritual-ritualnya. Banyak sekali yang harus dilakukan sehingga rasa bersalah itu terus mengikuti setiap orang kemanapun dia pergi. Sehingga beban itu bukan semakin ringan, tapi beban itu semakin berat. Dan bukan hanya beban berat ini bukan hanya karena tuntutan hukum Taurat, bukan karena hanya bersalah karena dosa, tapi juga karena penderitaan. Kalau kita lihat lagi situasinya di mana Yesus hadir, waktu itu orang Yahudi sedang ada dalam penjajahan bangsa Romawi. Penderitaan buat mereka. Mereka bukan bangsa yang merdeka. Segala sesuatu, ada banyak sekali aturan-aturan lagi sebagai bangsa jajahan. Penderitaan secara agama mereka rasakan. Tapi juga penderitaan secara politik juga mereka rasakan. Karena mereka adalah bangsa yang terjajah. Mereka adalah bangsa, bukan bangsa merdeka. Sehingga beban mereka itu sangat berat. Karena itu kata yang dipakai dalam ayat ini mengacu kepada beban eksternal. Yang disebabkan oleh upaya sia-sia untuk mencapai kebenaran melalui perbuatan. Balik lagi karena tuntutan hukum Taurat kalau mau dibenarkan harus melakukan ini dan ini. Maka ini menjadi beban yang sangat berat buat mereka. Beban yang sangat luar biasa buat mereka. Nah mari kita lihat selanjutnya. Ayat ini mengatakan bahwa semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tadi kita sudah melihat letih lesu seperti apa, beban berat seperti apa. Dan kata semua ini Tuhan tunjukkan buat siapa. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama orang Yahudi, yang tadi saya sebut, situasinya mereka semua. Dari Taurat dan sebagainya. Yang kedua adalah orang berdosa. Karena tadi juga saya sebut bahwa beban berat karena merasa bersalah. Karena dosa. Siapa lagi? Yaitu orang yang bertobat. Kenapa ini termasuk di dalamnya? Orang yang berdosa tapi telah bertobat kadang masih dihantui rasa bersalah. Kita sudah berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi rasa bersalah yang kita lakukan karena dosa itu kadang masih menjadi beban berat. Padahal kita sudah berdoa, sudah minta ampun, kita sudah minta kepada Tuhan untuk menyucikan, menguduskan kita. Tapi kadang
Dia punya rasa bersalah itu terus menghantui, mengikuti kemanapun kita pergi. Penghakiman dari si iblis membuat kita merasa bahwa apakah ini dosa Tuhan suka si ampun kok, masih belum kok. Dan kadang itu menjadi beban buat kita. Siapa lagi seruan ini Tuhan berikan? Orang percaya. Kenapa bagi orang percaya? Ingat tadi beban berat, salah satu masalahnya adalah penderitaan. Kadang-kadang penderitaan, bukan kadang-kadang, seringkali penderitaan menjadi sebuah beban berat buat kita. Menjadi sesuatu yang melelahkan kita. Menjadi sesuatu yang bisa membuat kita tadi lelah, letih, lesu, katanya worn out, burn out. Karena apa? Karena penderitaan. Kita merasa bahwa Tuhan beb ujian sonto habis-habis kok. Tuhan kok belum selesai, yang ini kok sudah datang satu lagi. Tuhan ini kapan selesai? Kapan beta sama kayak orang pumba omong bilang, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Ini tiap hari beta hanya di ekor-ekor, kena injak terus. Kita merasa bahwa tantangan dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kok tidak ada habis-habisnya. Sehingga akhirnya membuat kita mulai menderita dan merasa bahwa itu beban yang berat. Merasa bahwa ini contoh selesai, su menangis air mata su banyak-banyak, su berdoa puasa, ini masalah sontau beres-beres. Tuhan ini mau ke mana? Seruan ini Tuhan bilang kepada kita. Tuhan kasih ke kita. Setiap orang percaya yang ada dalam tantangan, ada dalam penderitaan, ada dalam ujian, yang kita juga sudah mulai lelah dengan ujian itu. Kita sudah merasa capek. Ini belum habis satu, kita baru mulai bernapas sedikit, tiba-tiba sudah datang lagi. Kita baru mau tarik napas, baru sampai sini, muncul satu lagi. Sampai kita merasa bahwa Tuhan ini kosan habis-habis. Tuhan mau apa lagi ini? Kadang kita sudah terlalu jengkel, pasti ada yang begitu. Atau hanya saya saja, kadang-kadang sudah terlalu capek bilang, mau apa lagi ini Tuhan? Kayaknya semua ini, masih kurang lagi kok. Kadang kita ada dalam situasi ini. Dan kalau kita sedang ada di sini, Tuhan bilang, marilah kepadaku. Intinya bahwa seruan ini adalah untuk semua orang. Siapapun kita. Bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini. Saya tidak tahu keadaan Bapak Mama. Saya tidak tahu situasi Bapak Mama. Apa yang membuat Bapak Mama terlalu lelah. Apa yang membuat Bapak Mama terlalu lesu? Apa yang membuat Bapak Mama ini merasa bahwa beban ini terlalu berat? Ini tanggungan ini terlalu besar, tanggung jawab ini terlalu besar. Apa yang membuat kita merasa bahwa beta sonde sanggup lagi? Saya tidak tahu. Tapi Tuhan bilang semua keadaanmu hari ini, pagi ini Tuhan bilang, marilah kepadaku. Tuhan sonde minta banyak. Tuhan hanya bilang datang kepada Tuhan. Bawa semua bebanmu. Bawa semua hal yang membuat engkau capek. Bawa semua hal yang membuat engkau menderita. Bawa semua hal yang membuat engkau rasa bahwa engkau sudah tidak sanggup lagi. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Bagian yang berikut dari ayat ini bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahasa kelegaan ini dalam bahasa Inggris adalah rest, yang artinya beristirahat. Kata ini kita ingat pertama-tama ketika Tuhan selesai menciptakan 6 hari dia ciptakan, hari ke-7 bilang apa? Dia berhenti, dia beristirahat. Iya toh? Makanya akhirnya muncullah Sabat dan selanjutnya. Bicara tentang beristirahat.
Kata kelegaan ini lebih kepada beristirahat. Tadi saya sudah mengutip dari apa yang disampaikan dalam The Message. I will show you how to have a real rest. Istirahat yang sebenarnya, yang nyatanya, yang seharusnya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kata rest? Beristirahat. Yaitu menyebabkan atau mengizinkan seseorang berhenti dari pekerjaan atau gerakan apapun. Tujuannya apa? Untuk memulihkan kekuatan. Jadi Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang kita lagi pusing-pusing, tak bola balik. Tuhan bilang datang. Supaya kalau kita baca tadi di dalam terjemahan The Message, get out with me kan. Tuhan bilang datang kepadaku dan mari kita jalan sama-sama. Keluar dari semua kita pun kesusahan-kesusahan itu, keletihan-keletihan itu. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk beristirahat supaya kekuatan kita dipulihkan. Saya percaya kita semua pernah mengalami ini, capek setengah mati tinggal tidur bangun langsung segar kembali. Itu namanya istirahat, iya toh. Istirahat tuh begitu, kerja semua segala sesuatu sampai akhirnya sudah lelahnya masuk di kamar tuh langsung hilang. Saya tidak seperti beberapa orang yang kena bantal langsung hilang. Saya meskipun capek cuma masih tak bola balik. Baru itu kadang jengkel sendiri karena capek mason bisa tidur gitu kan. Nah tapi Tuhan bilang bahwa Tuhan kasih peristirahatan, perhentian. Supaya kita dipulihkan kembali. Supaya kekuatan kita dibaharui. Mari kita bahas tentang rest in Christ. Beristirahat dalam Kristus. Apa yang Yesus maksudkan ketika marilah kepadaku dan aku akan memberikan engkau, mengizinkan engkau untuk beristirahat. Bapak mama yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang rest in Christ berarti juga bicara tentang tetap yakin dan tetap percaya. Bicara tentang beristirahat dalam Tuhan bukan bicara tentang besok mau bikin apa-apa lagi. Besok mau bikin apa lah, pokoknya besok mau bikin terserah, besok urus lah, beta mau diam-diam sah. Bukan. Tapi ketika kita bicara tentang beristirahat dalam Kristus, kita tetap yakin dan tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang mampu menolong kita. Saya senang dengan ayat yang kecil kah? Ayat dalam Mazmur 62. Terlalu kecil, kelihatan. Mazmur 62 kita lihat dari ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Lihat ayat yang ke-7 dan seterusnya, ini menyatakan tentang iman. Tetap percaya, tetap yakin. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ini adalah ungkapan bahwa kita mau dekat dengan Tuhan, beristirahat dengan Tuhan. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap sanggup. Dialah gunung batu, kekuatan, tempat perlindungan. Aku tidak akan goyah. Satu ungkapan yang sungguh luar biasa. Jadi beristirahat bukan berarti berhenti percaya. Beristirahat bukan berarti son bikin apa-apa. Karena percaya itu sebenarnya kata kerja.
Percaya itu bukan kata benda, tapi percaya itu kata kerja yang artinya dilakukan. Ketika kita berhenti melakukan aktivitas kita, berhenti melakukan semua yang kita rasa bisa untuk kita lakukan, dan kita serahkan kepada Tuhan, kita sedang percaya bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan, apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Itu yang paling pas. Kadang kalau kita dalam masalah, dalam satu situasi, kita biasanya berusaha menyelesaikan dengan cara kita. Tapi bicara tentang beristirahat ini bukan menyelesaikan dengan cara kita. Makanya di dalam Mazmur 37 bilang, diam dengan tenang di hadapan Tuhan dan Ia akan melakukan apa yang menjadi keinginan hatimu. Diam dengan tenang adalah tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Berbicara tentang beristirahat dalam Kristus berarti kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia Tuhan yang sanggup mengangkat beban kita. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Dia Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi dengan kita dan Dia tidak hanya tahu tapi Dia juga bertindak untuk menolong kita. Amin. Yang berikut. Semua habis. Rest in Christ juga berarti bersandar. Kalau berbicara bersandar, ini sekuat baru kita mau sandar. Ya toh? Kalau dia tak goyang-goyang, kita sudah akan bersandar. Kita sandar juga rasa-rasa kok kita jangan ikut lari. Jadi jangan pernah bersandar di lemari yang ada roda. Gitu, karena kita tidak bisa kuat bersandar. Kita akan ikut. Nah ini ikut. Tidak bisa. Bicara tentang bersandar berarti tempat kita, sandaran kita itu harus yang kokoh. Kalau sandar saya beratnya 57, 58 sandar di itu bisa. Karena dia berat luar biasa. Ya toh sandar dia akan tak goyang. Nah ini kan tidak. Makanya saya sadar begini dia sudah miring-miring. Bicara tentang bersandar berarti tempat kita bersandar itu adalah satu yang kokoh, yang kuat. Dan kalau bicara tentang bersandar berarti kita santai. Ya toh? Ini kan berdiri begini berarti lebih santai. Kalau begini kan tidak. Bapak mama kalau capek berdiri kadang kita cari tempat untuk kita sandar sedikit supaya jangan terlalu lelah berdiri. Benar toh? Jadi bersandar itu pertama harus di tempat yang kokoh. Yang kedua kalau bersandar kita santai sedikit. Karena kita pun beban berat badan kita taruh di itu tempat kita bersandar. Sehingga tidak semuanya dipikul oleh kita pun kaki dua di bawah. Tapi ada lari sedikit ini tempat yang kita sandar. Ketika kita bilang kita beristirahat dalam Kristus berarti kita bersantai sejenak bersandar pada Tuhan. Bukan pada keinginan kita, bukan kepada pikiran kita, bukan kepada usaha kita. Memang kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang antara hikmat dari Tuhan dengan kita pun buru-buru itu 11-12, beda tipis. Jika kadang kita ambil keputusan yang salah, kita ambil tindakan yang salah, asbor kita ke salah Tuhan lah. Tuhan ini sebegini, kemana kok begini? Padahal bukan Tuhan yang salah, kita yang santai tahan, istirahat sejenak, dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih tahu harus begini. Tapi ketika kita dalam masalah kadang kita mau santai. Kepanikan itu membuat kita ambil keputusan yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Sering kali, lebih banyak Bapak Paul bilang, lebih banyak bikin kita susah di ujung. Karena itu ketika kita dalam persoalan beban berat, datang di Tuhan dan santai sejenak. Bawa kita pun beban di Tuhan, sandar di Dia, untuk Dia meringankan. Dia membantu kita memikul beban kita. Kalau kita sebenarnya ini ayat lanjut sampai pikul lakuk dan seterusnya. Tapi kalau saya panjang ini nanti akan panjang. Mari kita lihat ayat
berikut. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7, nah dia pun 7 hilang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kadang-kadang yang bikin kita capek bukan apa-apa, tapi khawatir. Cemasnya kita pun pikiran yang banyak itu. Yang karena kita suka, apalagi kalau kita yang suka berpikir, menganalisa. Oh ini sampai sini, sampai situ, sampai sini. Mama yang dikasih oleh Tuhan, kemarin itu waktu saya tugas di Keva, ada satu tempat yang dong bilang kakaluk banyak. Kakaluk itu sama di kalau kita leu-leu. Dan itu kalau dong bunuh orang itu, dong kalau kena bunuh itu soalnya ada darah, langsung kembali pulih begitu. Dan itu saya harus melewati tempat itu. Tahun lalu saya sudah ada di wilayah itu dan setelah pulang baru saya tahu itu wilayah yang mengerikan itu. Kemudian tahun ini saya ketika dapat itu tempat, saya tanya, mau pergi sini lewat mana? Dong kasih tahu lewat ini ibu. Waktu dengar lewat ini, saya tidak kasih tahu Mas Gun karena pasti dia khawatir. Jadi saya tidak kasih tahu dia itu tempat situasi. Dan saya tidak kasih tahu saya pun rekan asesor. Karena saya pun rekan asesor ini penakutnya luar biasa. Jadi setelah kami jadi itu tempat yang kedua. Tempat yang pertama itu harus lewat situ dan kedua harus keluar lagi lewat ke situ. Jadi dan yang puncaknya itu yang tempat yang kedua. Jadi pas lewat tempat itu sekitar jam 8 malam lewat itu tempat. Itu sebenarnya tempat yang horor, tidak boleh lewat jam segitu kalau bukan warga situ. Dan kami lewat saja itu dong parkir motor sembarang di tengah jalan. Tujuannya kalau kami mengamuk berarti dong langsung balik hantam kita begitu. Dompung situasi begitu. Jadi waktu ini sampai supir bilang kakak, dong sengaja ini kakak kita ambil kiri. Oke silahkan saya ikut saya pun teman ini diam-diam tidak tahu. Setelah selesai kami sudah 2 hari di tempat, jadi kami pergi hari Minggu, Selasa sore kami pindah ke tempat yang kedua. Itu juga harus melewati situasi itu. Jadi hari Selasa itu kami ke situ, Rabu malam waktu ngobrol lagi dengan kepala sekolah karena kami nginap di rumah kepala sekolah. Setelah ngobrol dengan kepala sekolah barulah saya pun kawan asesor ini tahu situasinya. Waktu dia tahu dia bilang kakak nih kenapa tidak kasih tahu saya? Saya bilang beta kasih tahu berarti Luson mau datang. Kita dua akan ancur ini karena sudah dia akan menyelesaikan tugas di sini. Jadi dia dia mendekat takutan sekali. Jadi waktu dia tahu itu dia bilang kakak ini bisa tenang-tenang, lu kira beta tenang-tenang, sepanjang di oto dan sepanjang lewat itu tempat, saya itu ada bahasa roh, ada berdoa, dia ada diam-diam, tapi saya ada berdoa, Tuhan tolong supaya tidak ada, karena setelah saya ngobrol hari Rabu malam itu ngobrol dengan itu ibu kepala sekolah, baru kejadian 2 minggu lalu mereka tikam orang di situ, jadi baru situasinya begitu, jadi saya punya teman baru dengar dan dia bilang, kakak ini tidak bisa kasih tahu. Saya bilang diam-diam. Karena kalau saya kasih tahu berarti kamu akan ketakutan sepanjang kita ada di sini. Padahal kita harus menyelesaikan, harus konsentrasi selesaikan ini tugas. Di akhirnya hari Kamis kami kembali dari itu tempat itu kami putar arah. Jadi tidak ikut yang berbahaya itu karena memang sudah ada jalan potong yang lain. Yang baru dibikin jadi masih sertu-sertu begitu tapi kami ikut situ. Dan tidak terjadi apa-apa. Saya bersyukur sama saya bilang saya bersyukur Tuhan baik melindungi saya sepanjang perjalanan. Apalagi 4 dari hari Minggu sampai hari Kamis itu tidak ada sinyal. Jadi kasih kabar Mas Gun itu susah-susah karena sinyal SMS tidak ada. Jangankan telepon, SMS susah. Jadi mau bagaimana? Jadi kalau dapat sinyal saya langsung SMS memang atau WA memang jadi pas masuk dia bisa baca. Nah Bapak Mama, kadang situasi membuat kita sangat khawatir.
Situasi membuat kita khawatir dan akhirnya kita tidak bisa bersantai. Kita tidak bisa bersandar. Tapi Petrus bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau kita masih khawatir berarti kita tidak percaya Dia sanggup menolong kita. Sederhananya begitu. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6, seperti itu yang Yesus ajarkan. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan rest in Christ ini juga berbicara tentang refreshing, renewing. Tadi tujuannya adalah supaya engkau dipulihkan, disegarkan dan dibaharui. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan segala kelelahan kita, dengan segala beban berat kita, maka di dalam Dialah kita menemukan kesegaran dan pembaharuan. Ayat yang terakhir buat kita semua. Mari kita baca sama-sama. Ini kalau tidak salah saya sharing di WBI. Yeremia 31 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan, membawa segala beban-beban kita, apa yang sedang membuat kita capek, apa yang sedang membuat kita lelah. Tuhan bilang, marilah padaku. Dan kita datang kepada Tuhan. Dia bilang tadi bahwa aku akan membuat segar orang yang lelah. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah sharing firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Mengingatkan kita dalam segala keadaan kita, situasi yang kita hadapi, yang kita alami.